deh. Enggak gitu. Tapi gitu sih, tapi menurut gue pada umumnya bisa cewek sama cowok tuh bisa sahabatan kalau dua-duanya nggak ada niat yang lain. Nah tapi kan kadang niat itu kayak tadi kalian aja datang dengan sendirinya. Orang tuh bisa karena terbiasa Jar menurut gue. Ya mungkin. Jadi sebenarnya bisa temenan aja sih kalau sahabatan yang sedekat itu ya pasti salah satu pacarnya bete ya sih juga. Mungkin. Kalau gue lebih yang kayak ya udah gue terima gitu, maksudnya itu memang terjadi sama gue. Tapi kadang kan kita sebagai manusia kadang suka nggak tahu kalau misalnya kejadian itu membuat kita trauma gitu loh. Dan sebenarnya trauma tuh kayak apa sih gitu. Kadang kan kita nggak notice itu kan. Kalau ternyata gue trauma karena hal itu gitu. Ya kalau gue lebih kayak dengan gue cerita sama orang dan kayak mendengar advice atau kayak reaksi orang, itu tuh gue bisa tahu kadarnya kayak sebenarnya ini secara umum tuh ini normal gak sih gitu. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue dan kali ini gue sendirian. Tapi bintang tamu kita kali ini ada cast dari Rahasia Rasa. Ada Jerome lagi, welcome Jerome. Hai. Gak bosen ya main? Ada Cio. Halo. Ada kamu siapa sih? Nadia, sorry. Enak ya. Sekarang si bocumnya lagi sakit guys, jadi nggak apa-apa ya. Biasanya berdua mereka. Tuh, Oke. di belakang. Iya, yang debat-debat gitu. Nggak tahu, pernah lewat di FVP kalian nggak ya? Maybe. Oke. Ya itu. Sekarang balik dengan film baru nih Jar. Tentang apa sih? Film Rahasia Rasa itu tentang sebetulnya hubungan tentang mencari kembali apa arti hidup, terutama di karakter gue yang bernama Reza gitu. Reza adalah seorang chef terlatih dan dia terkena musibah dia kehilangan salah satu kemampuannya untuk masak lah, dan menurut ahli-ahli itu karena dia stres dan dia perlu mencari kembali. Gimana cara dia untuk menjadi kembali seperti sebelumnya? Dia harus mencari akar-akar kesalahan dalam hidupnya. Salah satunya adalah dia kembali ke tempat asalnya di pedalaman Jawa Tengah situ. Dan di situ dia bertemu dengan teman masa kecilnya, Tika, yang diperankan oleh Nadia. Oh, kalau Tika sendiri karakternya gimana? Kalau Tika sendiri dia memang asli orang Jawa, karena sebenarnya kita syutingnya di Jogja juga. Terus kita teman kecil karena satu dan lain hal kita berpisah. Tapi aku juga sebenarnya masak-masak, cuma lebih yang kayak home cooking gitu. Otodidak ya? Iya, learning by doing. Kalau mereka kan emang chef yang kayak secara... Oh, Cio juga chef? Yes. Iya. Ini film tentang masak, ada intinya. Ada tentang masak-masaknya juga. Intinya profesi kita yang menyatukan karakter kita semua di sini adalah Masak. Iya. Oh, nah tadi lo bilang bahwa kalian teman kecil, Cio juga teman kecil. Tidak. Kita enggak? temen, anggap aja dari culinary school bareng, Yeah. punya bisnis bareng, restoran oke. bareng. Nggak, lo sama dia doang yang temenan dari kecil. Udah gitu, udah lama nggak ketemu, baru ketemu lagi. Ya nggak Iya. apa-apa dong. Ya nggak apa-apa. Tapi ternyata Pasti ada yang baper nggak nih kalau itu sampai ditegasin, pasti ada yang baper salah satunya. iya, dan Karena menurut gua nggak bisa anjir, kata bocum ya, cewek sama cowok nggak bisa temenan. Kalian sepakat nggak? No. Benar. Nggak bisa sahabatan. Temenan bisa, sahabatan Kenapa? enggak? Why not? Kenapa nggak bisa temenan? lu Pasti justru ada yang- bisa menurut lo? Iya, cewek sama cowok sahabatan gitu. Iya tergantung sedekat apa sih. Kalau temenan why not? Iya kalau temenan iya, kalau sahabatan banget menurut lo bisa nggak cewek sama cowok? Logically no ya. Tapi kenyataannya gue ada satu temen deket banget tuh udah dari kecil sampai sekarang dan I never like her and I'm sure dia juga nggak pernah suka sama gue. Nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah ada apa-apa. Mungkin karena lo nggak pernah ngebuka ban dari selo bahwa dia adalah temen lo. She's my friend. She's my best friend. Iya, karena nih gue tuh pernah debatin ini sama Bocum. Jadi gue pernah bilang, gue juga sama lo, bisa kok sahabatan. Bisa. Menurut gue ya bisa sahabatan. Tapi ya memang nggak bisa kalau dua-duanya straight. Ternyata. Wow, bisa.
gue waktu itu debatinnya gitu sama Bocum. Kata Bocum nggak bisa Fir, coba kalau suatu saat lu sahabatan terus lu buka dulu boundariesnya, dia tuh bukan sahabat lu, coba lu kosongin itu di pikiran lu. Tapi kan itu Mungkin kembali lagi ketahan. by choice. Kalau ini kan kita tidak perlu buka boundariesnya itu karena Iya. we're friends, me and I'll just say her name, Dea Seto. Kita temenan dekat dari dulu, dia udah ganti-ganti pacar. Gue selalu kenal sama pacarnya, gue juga udah ganti-ganti pacar, dia kenal sama pacar gue, and we're still friends. Gak ada masalah Bentar, apa-apa. jodoh kali. Bisa jadi, Nah. bisa jadi kan nggak tahu. No. Tapi menurut lo berdua No. bisa nggak cewek cowok tuh sahabatan? Bisa aja sih. Gue nggak sih. Iya kan. Why? Kalau sahabatan nggak, tapi kalau temenan bisa. Kenapa? Well, banyak tuh sahabat-sahabat cowok. Bukan sahabat lah, itu temen. Iya sih, tergantung definisi sahabat lu tuh apa. Iya, ini sahabat. udah masuk ke Iya. fair. Tergantung definisi sahabat lu apa sih sebenarnya? Sahabat yang bener-bener lo kayak bisa ngelakuin semuanya sama dia, yang emang nempel banget, terus lo Every nggak day. punya perasaan sama dia gitu. Makanya that's- sempat itu dibilang sama Bocum, kayak cewek cowok tuh nggak bisa sahabatan karena pasti salah satunya ada yang suka. Karena walaupun akhirnya mungkin nggak pacaran atau nggak jadian, kayak pasti pernah ada rasa kok kayak gue tertarik, kayak gue nyaman Iya, gitu. minimal pasti ada rasa Pasti itu, kayak gitu. ketertarikan tipis tuh ada, walaupun abis itu lo tepis ya, Iya. kayaknya enggak juga deh, dia Iya. dia sahabat gue. Menurut gue Kayak pasti ada. kayak gitu sih. Iya, nah pertanyaannya di film ini, kalian kan teman kecil, emang bridging aja itu. Teman kecil kan, pernah punya rasa nggak dari karakter yang kalian perankan di film ini? Pas kecil pasti punya lah ya. Iya. Iya pasti punya karena mereka. Karakter gue sih. Iya ya. Lu suka sama dia ceritanya? Sebenarnya awalnya mungkin nggak tahu kalau itu suka karena kan dari kecil kan. Lebih kayak gue tuh adore dia gitu. Tapi mungkin pas kayak semakin gede baru tahu kayak oh ini ternyata gue suka sama dia gitu. Iya. Dan ya sama sih. Dan mereka mungkin pada saat itu belum mengerti apa itu suka. Dan mungkin yang mempersatukan mereka adalah trauma-trauma yang mereka alamin bareng-bareng. Karena mereka dari kecil tuh susah bareng, di panti bareng. Hah, di panti? Iya, mereka tuh di panti bareng. Panti asuhan? Terus yang satu diangkat, yang satu stay di situ. Terus akhirnya mereka berpisah. Gitu. Jadi trauma apa? Ya trauma karena maksudnya mungkin Gak ada sosok orang tua. iya itu mungkin berbeda. Pokoknya mereka jalanin apa-apa bareng. Gitu. Karena, nah itu karena tadi gue bilang sahabatan tuh Sebenarnya kalau gue boleh nambahin, traumanya itu apa yang terjadi di Jakarta sih sebenarnya ke Oh iya beda lagi. Ini beda lagi. Ini kan lagi ngomongin. Tapi di sebelum Nggak, misalnya di tapi Jakarta yang- juga ada trauma. Iya, itu Makanya beda. harus kurangin. Iya, itu beda lagi. banyak banget trauma hidupnya nih. Memang gue juga pusing. Gimana ya? Agak bingung ya masuknya guys. Intinya dia sampai kehilangan indera perasanya lah. Makanya nggak bisa masak tadi gitu. Iya, tapi we were not talking about that. We I know, were talking I about know, masa I know, kecil. I know. Tadi makin bingung. But there's no Iya trauma. benar-benar sebetulnya, iya. Agak-agak jadi penasaran mending nonton filmnya ya jujur. Nah tapi maksudnya balik lagi ke tadi pertanyaan gue, kenapa cewek cowok itu bisa sahabatan atau nggak bisa sahabatan? Mungkin karena itu kayak tadi lo bilang, dulu kita nggak tahu bahwa konteksnya suka itu adalah ketertarikan perasaan walaupun sekecil itu gitu ya. Dan kita ngelewatinnya bareng-bareng. Kita dari kecil ngelewatinnya sama dia, kita udah percaya banget sama nih orang, jadi seakan-akan kita punya ekspektasi sama sahabat kita sendiri. Itu gue bilang kenapa menurut gue cewek dan cowok pada akhirnya nggak bisa sahabatan. Iya. Karena ada rasa ketertarikan, ketergantungan yang udah kita taruh ke dia. Menurut gue ya. Nah, lu diem, gue tahu lu punya opini beda. Enggak, gue diem doang, gue diem doang. Enggak, pasti lu mau bantah-bantah ya Jar, Enggak, jujur. gua diem Mumpung doang. nggak ada bocum nih. Tapi menurut gue karena kayaknya gara-gara itu juga deh. Maksudnya cewek dan cowok nggak bisa sahabatan lebih dalam karena pada dasarnya perempuan itu gampang ketergantungan sama laki-laki. Karena Lu setuju basically nggak, kita Jerome? nggak bisa buat sendirian. Berarti secara nggak langsung lu bilang cewek nggak bisa bersahabatan sama cowok. Kalau cowok ke cewek nggak bisa gitu. Nah itu kita Nah suara bocum karena memang ya. kalian berdua yang gak setuju itu kalian you guys are women. Kita kan cowok, kita pendapatnya beda loh. Kita bilang bisa kan, kalau mereka malah enggak. It's just like a female and male thing. Berbeda opini soal bisa temenan Menurut atau lu tadi enggak. kagak bisa juga. Jadi lu dukung siapa nih? Lah kata lu bisa. Nggak menurut gua tergantung. Oh, Jadi- tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya, tergantung budayanya, tapi lebih ke lu ngelihat dia tuh kayak apa sih, dan dia ngeliat lu kayak apa. Nah, kayak pertanyaannya laki-laki kalau sahabatan sama perempuan emang apa yang dilihat? Ya kalau lu ngeliat dia sebagai temen doang ya nggak masalah. Nggak ada. Tapi gue tahu lo otak laki-laki kadang mereka kalau punya pemikiran di bawah tuh yang kayak
sebenarnya ada rasa penasarannya itu bahaya baru. Kayak Cio lah. Nah, kenapa jadi deh? Enggak gitu. Tapi gitu sih, tapi menurut gue pada umumnya bisa cewek sama cowok tuh bisa sahabatan kalau dua-duanya nggak ada niat yang lain. Nah tapi kan kadang niat itu kayak tadi kalian aja datang dengan sendirinya. Orang tuh bisa karena terbiasa Jar menurut gue. Ya mungkin. Jadi sebenarnya bisa Dibantah. temenan aja sih kalau sahabatan yang sedekat itu ya pasti salah satu pacarnya bete ya sih juga. Mungkin. Ya dong, kayak lah kok lo ngelakuin sesuatu hal yang harusnya sama pasangan lo malah sama dia. Ya itu Iya. boundaries juga sih sebenarnya. Iya, boundaries. Tapi akhirnya di film ini kalian pacaran? Spoiler. Nonton aja filmnya. Gitu. Lah lu ngapain Ci di ceritanya? Jadi gue nih temennya Jerome, kita I don't think it's in the movie tapi kita sempat bikin konklusi bareng gak sih, kita kayak culinary school bareng apa kita punya restorannya Jerome yang di Jakarta itu kayak we're part owners atau kita partners gimana segala macem, dan kita tuh temenan tapi sebenarnya saingan, kita sama-sama ambisi siapa yang bisa jadi chef yang lebih baik, lebih terkenal segala macem begitu. Nah nanti karakter gue akan kontribusi ke kenapa dia jadi trauma dan kehilangan indera perasanya segala macam yang tidak bisa disebutin sini karena spoiler gitu. Emang masak itu bisa kehilangan indera perasanya? Cara Nggak, traumanya ya? Nggak, pokoknya si Reza ini dia Dia punya pacar yang dimain yang Valerie. Iya, Valerie dia Thomas. punya pacar. Pokoknya si Reza ini terjadi beberapa trauma kejadian dalam hidupnya dalam waktu yang singkat yang membuat dia stres, terus habis itu dia hilang indera perasaannya gitu. ternyata secara psikologi atau secara saintifik kayak emang bisa kehilangan indera Kalau lu perasa. stres Kalau banget. emang kayak coping mechanism badan lo dan segala macam. Ada kejadian yang traumatis banget. Tapi kalau dari kalian yang personal nih, di luar dari karakter gitu, kalian ketika menghadapi suatu rasa trauma tuh gimana sih? Karena banyak juga dari followers kita, penonton-penonton kita tuh yang suka nanya gimana sih caranya kita tuh bisa mengatasi trauma yang udah pernah kita alamin, pengen kita lupain. Sedangkan menurut gue lupa tuh nggak pernah bisa ya. Nah, Manusia tuh nggak pernah bisa lupain apa yang udah lo lakuin gitu. Nah menurut opini kalian gimana? How to kamu nge-cover apa yang udah terjadi di hidupmu yang kamu ngerasa itu adalah mungkin let's say beban atau bikin lo jadi trauma dan lo nggak mau ngelakuin itu lagi atau ngerasain itu lagi. How to lo bisa cover itu gitu. Setiap orang pasti beda-beda ya caranya. Kalau gue sih lebih di orang kan ada yang cerita ke teman gitu, cerita ke pasangan, cerita ke orang dekat. Mungkin kalau gue lebih ke terima dulu sendiri, mikir kenapa bisa terjadi, lalu setelah itu gue proses sendiri ini gimana caranya gue keluar dari trauma ini atau masalah ini sebisa mungkin. Dan ketika gue udah dapet jalan untuk keluar dari situ, gue udah tahu gimana cara gue berusaha untuk menyembuhkan diri, akhirnya gue baru cerita ke orang-orang terdekat, gue habis gini nih. Kalau gue Kalau trauma itu kan sebenarnya yang membuat kita jadi diri kita sekarang kan. Jadi sebenarnya ya benar juga kata Jerome gitu. Kalau gue lebih yang kayak ya udah gue terima gitu. Maksudnya itu memang terjadi sama gue. Tapi kadang kan kita sebagai manusia kadang suka nggak tahu kalau misalnya kejadian itu membuat kita trauma gitu loh. Dan sebenarnya trauma tuh kayak apa sih gitu. Kadang kan kita nggak notice itu kan. Kalau ternyata gue trauma karena hal itu gitu. Ya kalau gue lebih kayak dengan gue cerita sama orang dan kayak mendengar advice atau kayak reaksi orang, itu tuh gue bisa tahu kadarnya kayak sebenarnya ini secara umum tuh ini normal gak sih gitu. Karena kan kadang kita suka menormalisasi satu hal yang sebenarnya itu nggak normal mungkin gitu. Tapi karena kita nggak menceritakan itu ke orang atau dapat perspektif lain, ya kita jadi nggak tahu gitu. Dan yang kedua mungkin kalau misalnya akhirnya kita udah sadar kalau misalnya kita sebenarnya trauma, ya menurut gue lo harus ya entah ke psikolog atau apa gitu. Itu sih. Ci, lo menurut lo? Sama juga lagi. gini sebenarnya tergantung seberapa parah trauma lo ya. Tapi going for professional help is never wrong. Kalau memang dibutuhin banget ke psikolog atau apa, why not? Karena jujur gue juga pernah ke psikolog.
to Iya, face gua- my problems when I was growing up, because I've had a rough childhood. Keluarga gue juga nggak utuh lah gitu, broken home. Tapi kayak at the end of the day, apa yang gue dapat dari ke psikolog apa segala macam, gue tuh bisa bener-bener I can heal 100% tuh the moment I forgive, the moment I let it go. Jadi I forgive. Misalnya siapa yang pernah gimana ke gue atau kejadian apa di masa kecil gue, you forgive and then you get so much better habis itu. Intinya Iya, itu iya. sih, you just have to forgive. Penerimaan diri sih sebetulnya. Kadang ada orang yang ketika misalnya gitu ya, ada beberapa teman-teman dari followers gue juga yang merasa bahwa ketika dia di KDRT-in misalnya atau kayak di Ya itu susah sih forgive. dia di abusive-in gitu, dia tuh ngerasa bahwa hubungan yang sehat Yang kayak adalah hubungan yang kayak gitu. Ya karena selama ini dia ngeliatnya itu. Dia taunya gitu ya. Iya, dia taunya gitu. Nah menurut gue kan banyak tuh yang nanya, terus aku harus gimana ya kak, aku tahu ini salah tapi aku juga nggak bisa ngelepasinnya, bla bla bla. Ada di akhirnya mereka terbentuk di dalam toxic relationship dan segala macamnya. Gue sama kayak Cio, gue juga pakai psikiater malah. Oh, oke. Dan udah bertahun-tahun. Nah ternyata accepting diri itu lumayan Susah ya. lumayan susah. Kadang kita tahu bahwa itu salah, tapi kita tuh nggak bisa keluar dan ngelakuinnya untuk bahwa biar gue lepas yuk dari si zona toxic ini, si zona yang sebetulnya tidak baik ini untuk diri gue. Karena kalau gue terus ngasih makan apa yang biasa gue terima, gue kegrogot sendiri, ya kan? Iya. Jadi dulu yang gue lakuin adalah untuk coba untuk tidak melupakan, justru gue inget terus semuanya, biar gue terbiasa sama si sakitnya. So you know it's wrong gitu. Jadi gue tau bahwa sakit ya ternyata waktu nginget gue dipukulin, sakit ya ternyata nginget gue diselingkuhin, sakit ya ternyata ketika cinta gue nggak dibales segala macem. Jadinya kan ada bentuk ngebentuk diri gue jadi insecure dan segala. Nah cuma itu gue makan terus akhirnya sampai ketika gue udah ngerasa oh iya emang sakit. Lu hadepin gitu ya? Iya. Bukan lu Enggak, iya malah kalau orang bilang, ya lo maafin. Gimana sih maafin kan orang bingung di proses itu kan. Gimana how tuh pertama kali kita bisa memaafkan apa hal buruk yang sudah pernah terjadi. Yes. Nah caranya itu, jangan dilupain, dilawan. Iya. Iya kan? You don't run away from your problems. Iya, ya. lo harus lawan, lo harus lihat bahwa ya udah kalau lo nanti besok dipukulin, lo nggak boleh nangis lagi. Dan lo nggak boleh ngerasa nyaman lagi. Iya. Lo harus kayak, lo stand up buat itu. Stand up-nya gimana ya? Terima, lo ingetin semuanya, justru jangan lo buang. Kalau emang lo butuh ke profesional. Karena buat gue cerita ke temen atau ke keluarga, Beda ya. gue rasa beda. Kayak, Karena menurut gue kalau buat gue sendiri kalau kayak orang ada di satu relationship yang ada di KDRT dan segala Laporin macam. polisi. Bukan masalah laporin polisi, kayak lo tuh akan ketemu sama orang yang sangat manipulatif gitu loh. Iya, Kayak betul. Dia tuh kayak, gue cerita karena gue punya experience juga, kayak Wah, seru kayak banget. Ini dia baru tuh hal nih. dia tuh membuat cara berpikir lo kayak lo deserve digituin. iya. Gitu. Cuma gue doang lo yang nerima lo. Iya. Jadi lo harus ngerti bla bla bla. Betul. Ih, orang-orang yang kayak gitu tuh anjing juga sih. Dan kalau lo kan tadi langsung ke psikolog kan mungkin kalau Enggak, gue tuh bertahun-tahun dulu juga. Nah kalau gue lebih yang kayak gue ketemu teman-teman gue yang emang deket ya, maksudnya gue percaya kalau misalnya lo bisa keep gitu istilahnya, yang dimana dia memberikan perspektif yang akhirnya gue kayak oke, gue nggak salah ternyata gitu. Dari situ sih kalau gue. Kalau gue karena gue terlalu takut sih untuk kalau ngomong sama orang, gue percaya orang itu bakal support gue. Nah, walaupun supportnya lebih ke yang lu cabut lah makannya bla bla. Cuma gue takutnya ketika gue cabut karena gue dengerin omongan orang, ketika gue ngerasa ini salah atau gue ngerasa makin drop, gue jadi nyalain mereka. Padahal itu yang bener kan. Nah gue pengennya apa setiap langkah yang gue ambil adalah memang gue sudah pelajari itu dengan sampai selesai, sampai tuntas. Gue mau nanya sih. Boleh. Jadi sebenarnya yang baik itu dengerin orang atau dengerin kita sendiri Diri atau kita sendiri. Buat gue ya. dulu pada momen gue kurang, when I was messed up lah ya. Gue sama, gue tanya temen, tanya keluarga, siapa lah yang orang-orang gue percaya. Satu advice yang paling bagus sebenarnya dari bokap gue. Nih. Dia bilang, you listen to everyone, tapi at the end of the day you know what's best for yourself. Iya. Dan itu jadi bener nggak tuh kayak gitu? Menurut gue ya, karena sekeluarga-keluarganya, saudara-saudaranya, kita tuh pasti punya pola pikir yang beda. Makanya kenapa gue lebih milih untuk datang ke profesional, karena lebih objektif. Satu, dia udah belajar keilmuannya. Kedua, dia nggak kenal gue siapa. Dia nggak tahu keluarga gue kayak gimana, teman-teman gue yang ngelihat proses gue, dia cuma tahu cerita dari gue. Dan dia bahas secara saintiknya. Jadi menurut gue lebih fair enough. Nah ketika gue dengerin itu dan gue bawa ke dalam diri gue, itu jadi lebih kayak, oh iya ya ternyata gue tuh kayak gini, nggak kena nih di kuping gue, ternyata teman-teman gue ngomong atau segala macam.
gitu. Interesting. Agak-agak ngeri sedep ya jatuhnya ya kalau misalnya kita cuma terlalu dengar omongan orang. Ya, gitu. ya, Ya mungkin itu juga bisa berlaku di dalam film, ada cerita-cerita yang bisa ngebawa kita buat how to ngatasin trauma, karena kan kayaknya traumanya di karakter-karakter kalian lumayan banyak ya. Iya. Ya nggak sih? Dan di film ini juga sama yang kayak lu bilang, karakternya ini bukannya lari dari masalah tapi malah dihadepin. Karena dia mau menjadi lebih baik. Nice. Iya. Tapi kalau lu ngadepinnya gimana di karakter ini? Kalau di karakter ini dia ngadepinnya dia pulang kampung, dia cari. Nah iya kan. Mulai dari awal lagi. Iya, kadang orang tuh suka males mulai dari awalnya tahu. Atau udah tahu how to mulai, gimana mulainya, tapi nggak tahu gua startnya dari mana. Ya, misalnya kayak gue tahu nih gue punya trauma ternyata di rumah gue. Ya harusnya kan gue pulang misalnya gitu ya. Harusnya kan gue pulang, tapi ketika gue mau pulang gue jadi bingung, udah pulang nih terus apa ya stepnya? Gue harus ngelakuin apa ya? Kayaknya ngomong sama orang tua juga takut ya. Padahal gue pengen memperbaikin misalnya hubungan itu atau segala macam. Banyak teman-teman di luar sana mungkin juga yang agak-agak bingung untuk ngadepin itu semua gitu. Nah kalau di film ini kalian ngadepinnya dengan cara lu datengin si tempat itu dan lu lakuin memang apa yang lu harus lakuin. Berarti lu tahu dengan apa yang step-stepnya dong. Iya, dan itu juga kalau di film dia dapat saran itu dari professional help. Oh ada. Ada, gue nggak tahu ya di editnya akhirnya gimana, tapi intinya ada satu adegan di mana kayak ini kayaknya kamu harus ungkap dari awal gitu. Akhirnya dia balik, full cam ketemu sama karakternya dia. Yang juga punya traumanya banyak. Ya, Iya. Tapi kalau karakter gue di sini sih lebih ke gue tetap nge-confront itu ya, maksudnya kayak akhirnya gue bahas juga, maksudnya kan kadang kan sebuah masalah kan kayak kita nggak mau bahas gitu loh. Iya betul. Dan kayak kita bikin asumsi sendiri akhirnya, kayak kita nggak mau tahu kayak alasan kenapa orang itu melakukan ini dan itu gitu. Yang penting buat diri gue sendiri aja gitu. Nah di sini menurut gue kalau karakter gue lebih yang kayak gue membahas itu gitu, kayak ini kenapa dulu gini, ini gini, akhirnya pun jadi kayak gue lebih ngerti mungkin, dan gue lebih dewasa juga mungkin pada saat itu gitu di karakter gue, kayak oh oke, gue ngerti kenapa lo kayak gitu dan kayak gitu sih. Ya, kayaknya hubungan kalian agak lumayan deep ya di dalam film ini ya, jadi kepo gue jujur. Lumayan sih. gue juga kepo. kita belum nonton, Kita belum nonton. Masa? kita belum screening. Tapi trailer udah keluar kan? Teaser. Teasernya udah keluar. Teaser, iya. Ngebahas tentang tapi gini nih, ini kan kayaknya permasalahan di dalam karakter di dalam film ini lumayan agak banyak ya. Gue sendiri dari tadi masih teka-teki jadinya. Jadi beneran kayak rahasia banget nih film ya. Lo harus nonton biar lo tahu kunci jawabannya ada di mana gitu kasarnya. Nah, lo mendalami karakter ini gimana, Jar? Kalian yang satu-satu nih. Yang pasti teknis-teknis dulu karena karakter gue itu ceritanya dia chef kan. Dan ceritanya tuh chef jago banget. Dan Tapi lo bisa masak? bisa, cuman bukan masalah bisa masak atau enggaknya sih. Kalau bisa masak atau enggak kan itu dibantu sama tim food stylist dan lain-lain. Tapi lebih kayak contoh misalnya kalau chef yang proper itu cara motongnya berbeda gitu. Kalau kita megang kayak gini dong, ketahuan ya? Iya. Nah dari situ sih awal-awal mulai dari situ. Terus kedua dari ceritanya juga, backgroundnya kita pelajarin. Kalau backgroundnya dia seperti ini berarti perilakunya seperti ini. Kalau dia, ngerti gak sih? Jadi mulai dari situlah, dan itu gue lakuin bareng sama teman-teman, sama sutradara, sama kru yang lain yang ngebantu untuk ngebentuk karakter Reza ini sesuai naskah. Standarnya sih sebenarnya. Apa alasan lo mau ngambil film ini deh? Alasan gue mau ngambil film ini karena gue selalu suka dan tertarik untuk syuting sama Mas Hanung. Dan udah pernah juga kan? Udah pernah beberapa kali, dan film pertama gue itu selalu sama pertama kali gue main film itu sama Mas Hanung. Jadi gue bisa dibilang di baptisnya itu sama Hanung. Jadi pedoman syuting, pedoman di sutradarain itu mau nggak mau buat gue pada akhirnya pasti balik ke Mas Hanung. Jadi itu yang familiar untuk gue pertama kali, gitu loh. Jadi ketika dia
selalu ada tawaran untuk gua dan itu nggak sering. Ada pasti gua langsung ayo. Kalau Mas Aro ngajak intinya lo ayo. Dan setelah itu, of course ada apa faktor-faktor lain yang kenapa gue pengen ikut di project ini, yang ada ceritanya yang berbeda, partner-partner mainnya yang luar biasa, yang lihat di sini nih. Wah. Terus ya itulah seru. Kalau lo Nat, kenapa lo mau ambil film ini? Pertama karena pas gue baca skripnya kayak di Indonesia tuh udah ada beberapa film tentang masak-masak gitu, cuman menurut gue ini ceritanya berbeda gitu, maksudnya ini bisa menjadi warna baru buat perfilman Indonesia sebetulnya gitu. Terus yang kedua kayak ya gue juga belum pernah main sama orang-orang ini sebelumnya gitu, kayak experience baru aja buat gue, dan ya itu produksinya Mas Hanung juga gitu, jadi ya tertarik karena itu sih. Gue sebenarnya sama ya kayak mereka. Gue juga sangat tertarik untuk kerja lagi sama Mas Hanung dulu pernah waktu masih kecil. Di luar itu juga selain soal masak-masak, ini tuh kita ada bahas soal musika rasa juga, kalau tahu. Buku resep legendaris Bung Karno. Ya kalau kalian bisa lihat di teaser trailer itu sebetulnya salah satu jalur ceritanya itu tentang si buku Mustika Rasa ini. Yes. Tapi ada pembunuhannya di teaser. Ya gitulah, lu lihat dah. Karena sebenarnya ini kayak misteri mengungkap sesuatu gitu loh. Dan kayak romansa tuh sebenarnya hanya bumbu untuk itunya. Tapi sebenarnya kayak mainnya malah itu ya. Yang Malah si misteri buku Mustika Rasa ini. Ya, terus tentunya juga selain kesempatan kerja sama mereka-mereka, ada juga aktor-aktor senior yang gue dari dulu pengen kerja bareng banget, kayak Om Slamet Raharjo. Oh main juga? Siapa aja sih Main. pemainnya? Guys. Ada Mayati Surahman, Slamet Raharjo, Valerie Thomas, Uli Triani, Aksara Dena, siapa lagi? Banyak ya. Ada Om Landung Simatupang. tetap yang tadi yang mau potong. Simatupang. Tiba-tiba main dia ya. Terus apa lagi? Banyak sih. Banyak. Jadi kalau boleh gue simpulin tips, ini opini gue dari denger cerita kalian dan nonton teasernya ya. Apakah justru karena si buku ini yang ngebuat kalian jadi ada pertikaian untuk tadi lah balik lagi lo sama Cio kalian berdua berusaha untuk jadi yang lebih baik gitu kan, kayak apa ya tadi bahasa lo? Sebenarnya kalau wants and needs-nya karakter gue sama musika rasanya hampir tidak ada hubungannya. Itu lebih ke mereka. Gitu. Oh, Yes. Oh iya sih, Mustika Rasa tapi kita berdua ya. Musika rasa tuh ada di Jawa. Kalau gue di kota kan. berarti yang ngerebutin resep ini kalian berdua sebetulnya? Nggak, sebetulnya kita ada. Dia bingung. Sebetulnya Karena kita. spoiler nih kalau cerita nih. Pokoknya buku ini, buku Mustika Rasa ini, itu ada misteri di belakangnya. Yang karakter gua dan karakter dia itu mencoba untuk mencari tahu. Dan ada satu orang lagi yang mau menghancurkan itu semua. Mau merebut. Jadi kita bekerja sama. Untuk ngejagain itu. Iya, Ya. jadi ada beberapa orang lah, ada beberapa oknum dan kelompok yang mencari itu dan kita salah satunya gitu. Tapi tujuannya berbeda tentunya. Iya. Ya. Ada yang mau menyalahgunakan atau Iya. apa gitu. Iya, bisa jadi kayak resep warisan yang emang, wah ini udah akurat banget nih, udah pasti Warisan bakal penglaris banget. budaya nih. kan soalnya itu. Jadi orang nyarinya ke situ, jangan ketawa gitu. Bukan lagi berusaha meluruskan ke dalam topik nih, Aing. Tolonglah dibantu lah. Seblak. Tapi film makan-makan kayak gini sebelumnya dulu gue pernah nonton filmnya ini, Dian Sastro. Tabula rasa. Bukan. Aruna dan lidahnya. Lidahnya. Oh itu masih Ayu ya. Iya, Tabula makanya kan rasa. maksudnya emang udah ada beberapa, tapi menurut gue ini beda banget sama dua itu. Iya, Kenapa bedanya? ini lebih. Lebih ke makannya kok itu. Kalau itu kan lebih makannya segala macam, ini tuh Oh, ini kayak ada- lebih Kamu ngebuatnya. ada Ini ada misterinya, ada actionnya, di Iya. kecil, terus ada kayak percintaan gitu sih. Dimasukin dalam Satu cerita. satu cerita bioskop 1,5 sampai 2 jam itulah. Aduh, nyangkut. Mana? Tayang kapan by the way? Tayang tanggal 20 Februari 2025. 2025. Di bioskop.
Iya, di iya. bioskop. Kan bisa di OTT. Oh iya betul, Iya, kan abis itu bisa di langsung masuk bioskop. OTT dari Betul, bioskop. bioskop. Wajib dong biar teman-teman yang lain juga bisa nonton. Betul. Nah ini tuh proses kalian syuting berapa lama sih guys? Syutingnya sendiri Sebulan lah. sebulan. Prepnya lebih lama. Kan Jerome Nadia dan gue juga sih belajar Kita ya, yang kayak tadi Jerome bilang, workshop. belajar buat workshop masak gitu. Kita ada sebelumnya. Ada workshop action juga sebenarnya. Oh, Ada dong. lupa. Me and you Oh, iya betul. yang ada di oh trailer. lu bisa lupa emang produksinya dari kapan? Itu udah 2 tahun lalu. Oh udah 2 tahun lalu. Iya, Setahun setengah hampir, lah. hampir setahun setengah. Setengah. Baru tayang sekarang. Yes. Iya sih karena sekarang perfilm Indonesia lagi monoton di situ-situ aja ya. Walaupun bagus-bagus banget. Iya. Maksudnya kan lagi horor-horor banget. Walaupun pokoknya juga bagus-bagus gitu menurut gue. Cinta-cintaan aja. Jadi ini bisa jadi warna baru di 2025 menurut gue, benar kayak tadi Nadia bilang. Karena jarang ada yang ngangkat tentang kayak gitu kan. Salah satunya jadi bisa ngebantu Indonesia untuk nunjukin apa namanya? Budayanya ya. Budaya, khas makanannya kita dan segala macam loh. Pasti ada kan guys? Ada. Gue udah ngomong kayak gini, ternyata di filmnya kagak ada lagi, ya Allah. Ya Allah, gitu. Oh gitu. Oke, berarti tanggal 20 Februari betul. Februari. Tayang perdananya. Yes. Udah ini dong, udah premier belum? Belum nanti. Undang-undang kita ya. Seminggu sebelum lah kurang seminggu, lebih. ya. Oh gitu. Undang-undang kita ya guys. Iya undang. Betul. Undang-undang kita ya guys ya. Tolong ya. Jadi penasaran sama filmnya sih jujur. Sebenarnya rahasianya nih apa? Gue dari tadi coba-coba nyari, ngulik-ngulik, ternyata nggak ketemu. Kayaknya emang dibikin ini ya, dibikin kita harus penasaran dan biar nonton filmnya. Bahwa ternyata emang benar ada misterinya. Jadi kita sebagai penonton harus memecahkan. Jangan kan kalian guys yang bingung nonton episode ini. Gue aja bingung. Jadi kita ternyata emang beneran harus nonton filmnya untuk bisa bener-bener ngebuka rahasianya. Jadi kerasa sih ya misterinya untuk kita. Lu pecahin deh. Misterinya bingung dia. Iya nggak ya karena ini. Coba kalau misalnya jelas kan gue jadi nggak tertarik. Iya dong. Iya benar-benar. Karena nggak jelas gue jadi kayaknya beneran sih ada ini? misteri yang kita harus pecahkan dengan nonton di tanggal 20 Februari itu guys. Jadi buat teman-teman yang lain jangan lupa nonton untuk film Rahasia Rasa tanggal 20 Februari 2025 di bioskop. Thank you. Thank you untuk Cio, untuk Nadia, Thank dan you. untuk Thank you for Jerome having juga us. udah datang ke Halo Hati. Buat teman-teman yang kalau ngerasa kayaknya kita perlu deh ngobrol sama mereka satu persatu. Misalnya kita perlu manggil mereka untuk ngebahas yang lain. Silakan aja kalian bisa langsung DM ke Instagramnya @halohati ataupun ke Instagramnya @bloomdaily.id atau kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar YouTube kita. Dan kalau kalian mau denger seluruh audionya dari podcast Halo Hati, kalian bisa langsung dengerin di Spotify dengan username @halohati. Buat teman-teman juga kalau yang mau tahu info-info tentang film Rahasia Rasa, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya @rahasiarasa film yang kita taruh di bawah sini. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikut ya. Bye. Thank you.